akibat pandemi banyak lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang harus ditunda, dan itu bukan hanya sekadar di Pulau Jawa, tapi berbagai macam di Indonesia, karena pemerintah menerapkan pembatasan-pembatasan khususnya yang akan berakibat menimbulkan kerumunan-kerumunan. Salah satunya adalah event fenomenal, event spektakuler yang menjadi agenda 2 tahunan oleh organisasi perhubungan, yaitu adalah BNR, yang akhirnya menunda event kolosal Presiden Cup. Banyak yang memprotes, banyak yang meminta pengembalian tiket, dan juga ada yang menyinyir di media sosial. Apakah ini memang bentuk kekecewaan atau ada maksud lain? Kita akan bahas bersama saya Ariza dari Kristal Indonesia Channel di Bali, bahasan ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ariza di Kristal Indonesia Channel di rubrik Baring atau bahasan ringan. Ini memang bahasan ringan tanpa ada maksud apa-apa. Saya mendisklaimer dulu bahwa ini tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya mencoba untuk membahas dari berbagai macam sisi atau sudut pandang. Dan bahasan ringan ini kita akan membahas yang ringan-ringan. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya, khususnya adalah dunia hobi burung. Sobat Kristal, beberapa akhir ini di media sosial itu cukup ramai tentang ditundanya kembali Presiden Cup yang diselenggarakan oleh BNR akibat dari pandemi COVID-19 ini. Sobat Kristal tahu bahwa khususnya di Pulau Jawa, pembatasan-pembatasan baik itu adalah PPKM darurat maupun PPKM level 432. Nah, ini mengakibatkan atau berimbas kepada event kolosal yang diselenggarakan oleh BNR tersebut, yaitu adalah Presiden Cup, di mana event Presiden Cup ini adalah event kolosal dan event yang sangat spektakuler. Dan Presiden Cup ini harus kembali ditunda sampai tahun depan untuk diselenggarakannya gelaran tersebut. Banyak yang melakukan untuk pengembalian tiket karena waktu yang masih cukup lama. Ada juga yang malah memesan karena banyak yang membatalkan, maka ada kesempatan-kesempatan lainnya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah bahwa di media sosial itu cukup ramai perbincangan-perbincangan dari kicomania, netizen Facebook, kita bilang bahwa itu adalah kicomania. Jadi ada yang mempertanyakan bagaimana pengembalian dan bagaimana prosedur-prosedur lainnya dan bagaimana kelanjutan dari Presiden Cup ini. Dan pihak dari BNR, saya coba untuk mengkonfirmasi bahwa penundaan itu bukan karena ketidaksiapan, tapi semata-mata emang karena pandemi, sehingga BNR mengirim surat kepada pihak yang berwenang, yaitu adalah Satgas, dan itu
sudah direspon oleh pihak Satgas bahwa penundaan itu direkomendasikan untuk penundaan sampai tahun depan, dan itu adalah surat resmi yang diajukan oleh BNR kepada Satgas dan kemudian direspon. Namun banyak, atau kita bisa bilang ada yang nyinyir dengan tanda kutip. Mereka mempertanyakan bagaimana sampai menjadi perdebatan. Di sini saya mencoba untuk memberikan pemahaman kepada Sobat Kristal bahwa tidak gampang untuk melaksanakan sebuah event nasional atau event kolosal seperti Presiden Cup. Pertama adalah bahwa dari segi eventnya tentu memerlukan persiapan-persiapan yang begitu matang. Dan saya rasa bahwa BNR tidak kesulitan dengan itu karena ini sudah menjadi agenda tahunan. Ini adalah agenda 2 tahunan Sobat Kristal yang bergantian antara BNR World dengan Presiden Cup. Tentu persiapannya sudah matang, dan penggunaan nama presiden itu tidak semata-mata dan tidak bisa juga di sembarang kita untuk menggunakan itu. Tentu prosedur atau perizinan untuk menggunakan nama presiden atau instansi-instansi pemerintah tentu harus memiliki izin, dan saya rasa bahwa BNR sudah melakukan itu jauh-jauh hari, karena kita melihat bahwa dari surat yang diajukan oleh BNR dan direspon oleh Satgas, di situ ada tembusan kepada pihak-pihak terkait, yaitu adalah pemerintah. Tentu Satgas jika memang atau BNR juga kalau memang memiliki izin tentu tidak akan bisa untuk melakukan itu, pasti akan menjadi permasalahan. Nah, tapi jika memang sudah dikeluarkan surat yang direspon oleh Satgas, maka siapapun tidak akan bisa juga melakukan, dan itu juga akan menjadi sebuah resiko. Sekarang jika memang dipaksakan harus dilaksanakan, risikonya juga pasti akan cukup besar, baik secara hukum karena itu sudah menjadi pelarangan dan direkomendasikan oleh Satgas, dan juga keselamatan para peserta seperti apa. Tentu BNR pasti tidak akan mau untuk mengambil risiko sebesar itu. Sisi lain, tentu pasti para peserta bertanya-tanya. Para peserta pasti akan memikirkan bagaimana kelanjutan dari gelaran ini, karena harus tahun depan baru dilaksanakan. Bisa saja burungnya akan mabung dan sebagainya. Banyak permasalahan-permasalahan atau kondisi-kondisi yang bisa terjadi. Tapi secara umum untuk melaksanakan atau melakukan refund atau pengembalian tiket, tentu itu tidak juga bisa seperti membalikan tangan. Pasti perlu ada proses-proses, perlu ada persiapan-persiapan lain. Karena apa? Karena bisa saja bahwa anggaran yang telah didapat dari peserta itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam persiapan penyelenggaraan kolosal, sewa lapangan, kemudian tenda dan sebagainya, pasti perlu di DP atau dibayar sebagian agar bisa digunakan pada saat tanggal yang telah ditentukan. Tapi siapa tahu kondisi ini tentu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka harus ditunda. Tapi
Yang paling penting adalah sebesar apa pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara, yaitu adalah BNR, untuk mengembalikan tiket. Tapi yang anehnya, pengembalian tiket banyak, tapi yang memesan juga banyak. Mungkin karena merasa punya peluang-peluang. Tapi begini Sobat Kristal, ya saya perlu garis bawahin bahwa selagi langkah-langkah yang dilakukan oleh BNR artinya bertanggung jawab terhadap pengembalian tiket, maka harusnya itu sudah tidak menjadi masalah, karena itu sudah biasa. Karena kondisi ini masuk ke dalam kategori adalah force majeure atau kejadian yang di luar perkiraan, baik bencana alam, pandemi ini dan macam-macam ya, sehingga kedua belah pihak itu sama-sama harus paham, sama-sama harus kita bisa bicaranya adalah bahwa sama-sama duduk bersama untuk menyelesaikan baik administrasi ataupun yang lainnya. Tapi kenapa namanya juga di media sosial ini yang nyinyir begitu banyak ya Sobat Kristal ya. Baik peserta itu sendiri, mungkin juga yang bukan peserta juga akhirnya ikut mengambil kesempatan. Dan ini kurang baik juga buat hobi kita. Kenapa harus menjadi suatu permasalahan? Karena saya melihat bahwa saya baca di media sosial bahwa memang ada beberapa postingan-postingan yang bertanya, tapi ada juga yang sedikit menyudutkan pihak penyelenggara. Dan BNR juga sudah merespon bahwa pengembalian tiket itu berdasarkan tahapan-tahapan dan sebagainya. Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan, yang nyinyir ini benar-benar bentuk kekecewaan, benar-benar untuk mendapatkan haknya, yaitu adalah uang tiket yang sudah dibayarkan, atau mungkin ada urusan lain. Nah, kalau memang itu adalah bentuk kekecewaan, saya rasa kekecewaan terhadap bahwa event itu tidak jadi dilaksanakan itu adalah wajar. Namun kalau kekecewaan itu terhadap penyelenggaraan, kita juga harus paham bahwa penyelenggara juga sudah melakukan secara maksimal. Dan kalau umpamanya itu bentuk untuk mendapatkan hak, maka pihak BNR memang punya kewajiban untuk memberikan hak itu. Yang paling penting begini sebenarnya adalah respon yang cepat. Ada petugas-petugas yang memang merespon pertanyaan ataupun keluhan dan sebagainya. Ini memang pihak penyelenggara harus bisa melakukan hal itu agar respon ini cepat diterima oleh para peserta. Kemudian kalau nyinyir, stoplah. Kita dunia hobi ini sudah tidak zaman lagi untuk menyinyir. Apalagi kalau mamanya nyinyir itu atau melakukan sebuah tindakan yang memang akhirnya membuat kurang nyaman, itu sudah nggak zaman lagi Sobat Kristal. Kita harus sama-sama untuk membangun dunia hobi ini semakin maju. Persaingan oke, tapi adalah persaingan yang sehat. Berbagai macam organisasi yang ada di Indonesia ini tentu memiliki tujuan dan memiliki program-program yang tak kalah pentingnya atau tak kalah bagusnya demi untuk hegemonia.
kita sebagai penghobi, khususnya sebagai pemain yang sering turun ke lomba-lomba nasional, tentu harus memahami kondisi pandemi ini bukan keinginan kita, tapi memang kondisi yang harus kita jalankan. Tidak mudah untuk melaksanakan gelaran lomba di masa pandemi. Kita perlu melihat dari segala sudut pandang agar jangan pandemi akhirnya tersebar akibat dari lomba-lomba burung. Namun perlu tetap harus kita bisa menjaga kondusif dari gelaran-gelaran yang akan diselenggarakan. Semoga perselisihan yang terjadi itu bisa diselesaikan secara musyawarah dan bisa diselesaikan secara bijak. Kita tinggalkan cara-cara lama, protes, berkeluh kesah, dan meminta atau mengharapkan yang menjadi haknya itu adalah sebuah kewajaran. Tapi jangan hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang memiliki kepentingan. Kita harus bisa menjaga kekompakan di dunia hobi ini, dan kita juga bisa nyaman setiap gelaran. Jika kalau kita hanya sekedar nyinyir, akhirnya penyelenggara-penyelenggara juga tidak melaksanakan atau tidak mengadakan gelaran-gelaran lagi, yang rugi adalah kita. Semoga bisa bermanfaat, dan apapun itu, dunia hobi adalah dunia silaturahmi, dunia kekompakan. Mari kita dukung sesuatu hal yang memang positif, dan kita ingatkan jika memang ada yang menyimpang. Tapi tentu dengan cara-cara yang benar juga, agar tidak ada ketersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Ketemu lagi bersama saya Riza dari Kristal Indonesia Channel. Namun jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu bisa menikmati tayangan-tayangan yang jauh lebih menarik dari Kristal Indonesia Channel. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.